Sama si Nyonya itu juga ada di sini screen, di sini nama screen. Nyala TV Rai. Ya. Oh nggak sama Sisil tuh Peti. Cocok lah berdua tuh. Cocok lah berdua. Oke. Sekarang gini ya, kalau memang Sirip itu belajar hukum ya, harusnya dia tahu dong. Kalau saya bilang, dia tahu dong yang namanya. Dia tahu dong yang rekam itu kayak mana. Ya kan? Terus hasilnya apa? Ya di grup ya katanya Sisil itu manfaatkan aku aja. Kenapa kok Sisil lagi? Dia manfaatkan atur-atur. Bukan cuma itu jadi atur-atur. Nah terus dia minta berteman sama Sisil. Siapa yang atur-atur? Itu kamumu. Saya buka ibu. Sadar nggak Sisil? Hai, terus kunci akun kunci yang di bawah ya. Kakak skip itu. Skip itu ya kan kalau tunggu ada fakta-faktanya dulu kalau iya ya kan nanti kita terpancing-pancing nanti kalau kita udah terpancing mereka senang. Preti alias Abil. Dari semua orang ada di Komal, hanya saya yang tahu bahwa Preti adalah Abil. Dan saya punya bukti dari nol. Punya bukti semuanya. Ya. Hati-hati. Saya nggak main-main. Selama ini saya diam. Ya. Tapi kau sudah keterlaluan. Bahkan fitnahan saya di Bali sama akun kunci. Akun kunci itu kan akun kamu, Preti. Dan sudah saya screenshot akun itu, dan selama kasus Subang kamu pakai akun itu ya, dan dipakai akun itu semuanya gambarnya adalah kasus Subang. Jadi banyak yang bisa kaitkan antara Preti dan Abil. Jadi kau ya Abil, saya peringatkan kamu, di mana rumah kamu pun saya sudah tahu, titiknya ke rumah kamu juga saya sudah tahu ya. Abil, tolong. Bukan baik lagi saya sama dia. Saya ambil dari kubangan lumpur dia itu. Ya, Abil. Titik rumahmu pun saya tahu. Kamu adalah laki-laki yang tinggal di suatu desa terpencil yang kesepian. Yang kerjanya menipu orang saja. Ya, Abil ya. Nanti saya bongkar semua kau. Percaya sama saya. Karena kau sudah fitnah saya. Demi titi mengke. Dan dalangnya adalah titi mengke ya, kau bayar-bayar orang. Dan ambil kebiasaan kamu judi online ya, itu yang menyebabkan kamu gila. Ini baru sedikit saya spill. Lanjut teman-teman, atau saya lanjutkan rekamannya ya. Kita kan level kita tinggi 28. Dikit lagi 30. Mereka itu nyari bukti, makanya kita lebih baik diem. Kasian banget ya, banget pakai rombongan. Tapi yang dibilang Sil tadi ya, rombongan gitu ya, berkemajuan ya, merendahkan diri. Padahal malam ini sudah jelek-jelekin Sil. Katanya Sil suka atur-atur saya di roomnya, suka manfaatkan saya, nggak mau kan saya gitu ya, itu nyata. Ya, itu lebih sakit sih kalau aku. Tunggu, Leo, tolong blokir Bapak kritik politik. Mohon maaf ya Pak, Bapak suka bobo berita di room-room lain. Tolong Leo. Belum lewat lagi Kak. Nanti kalau lewat lagi aku blokir Kak. Soalnya kalau dia tadi ada tapping aja mungkin langsung aku blok Kak. Ini dia cuma masuk doang terus keluar Itu lagi. ada di apa? Di viewers ada tadi. Nanti aku blok kalau dia masuk lagi. Lebih sakit daripada ucapanmu, karena kan ucapanmu cuma mengarah ke Jesko aja. Jesko kan dia kan bilang kalau Jesko itu suka hasil bukan bilang ada koleksi kan. Jadi itu lebih sakit. Jadi yang dilakukan Jesko itu lebih sakit sih sebenarnya. Sakit sih. Yang saya bilang ke kamu itu, gimana laporannya? Merpati udah bilang kan, kalau saya sudah bilang begitu, saya bilang Jesko adalah lesbi yang suka
Sil. Itu kenapa mau ulang-ulang terus di tomat? Mau apa? Iya, sebenarnya kan udah selesai. Papi Cu juga udah naik waktu itu. Kenapa lagi dipermasalahkan gitu loh, herannya. Yang mempermasalahkan ini siapa gitu? Kan udah selesai. Ya, kenapa nggak lebih baik aja jalur WA, karena kan Titik sama si Lini kan sama-sama punya profesi, sama-sama ya udah dewasa, udah apa, kenapa harus dibicarakan Sil di kompas sampai melaporkan Titik, kenapa Sil nggak menghubungi Titik aja langsung? Oh, ada mereka, kenapa harus ini dipicu lagi kegaduhan, keributan? Ya, terus ngomong ke Sil, saya yang harus laporin kau, fitnah saya, kau bilang saya gatel, kesepian, ya bagus itu. Kau aja. Ada di rekamannya itu, ada di. Akun Boti, akun kunci si Boti. Kakak udah skip itu Fix Preti adalah Abil 100%. Fix Preti adalah Abil 100%, 1000%, 1.000.000% saya bisa pertanggungjawabkan omongan saya. Saya punya semua yang bisa dikaitkan, ya. Biar kalian tahu. Karena ini di sini sudah sangat keterlaluan sekali ya. Akun kuncinya dia dipakai pada saat kasus Subang dulu. Ya, dan dia memfitnah saya atas dasar akunnya dia. Iya, seharusnya kan nggak perlu harus ribet-ribet seperti ini kan. Nah, itu tadi siapa namanya Ruth itu ya, Ruth itu kan selalu mancing-mancing. Ruth itu selalu mancing-mancing loh di komen. Sudah dulu. Nomorin dulu. Bisa diterima. Jadi si Abil alias Preti ini cemburu sama Ruth sama Papi Cu karena dekat sama saya dan selalu belain saya. Itu kuncinya di situ. Berarti diperingatkan. Kalau mau lihat lewat belakang aja kakak. Kalau boleh lewat belakang jangan dinobarin kakak. Please kakak, nanti sia-sia semuanya loh. Udah. Intinya gini loh, intinya kita menghadapi mereka itu lebih baik diam dulu. Kita lihat tindakannya dulu. Lagi pula mana yang menerima orang yang duluan si kacung ada di bawah tuh pasti nyampein tuh si duluan nyenggol. Ini pakai logika aja lah, yang duluan nyenggol sih. Bombi kok saksi ya, Bombi ya. Yang oh enggak sama si Sil tuh Fetty. Cocok lah berdua tuh. Oke. Sekarang gini ya, kalau memang si Ruth itu belajar hukum ya, harusnya dia tahu dong. Kalau saya bilang dia tahu dong yang namanya. Dia tahu dong yang rekam itu kayak mana. Terus hasilnya apa? Ya di grup ya katanya Sisil itu manfaatkan aku aja. Kenapa kok nggak Sisil lagi? Dia manfaatkan atur-atur. Sudah sama atur-atul. Nah terus dia minta berteman sama Sil. Siapa yang atur-atur? Itu kamumu. Saya bukainku. Sadar nggak Sisil? Hai, terus akun kunci yang di bawah ya. Kakak skip itu. Berarti si Morentot ini juga tahu persoalan kunci di Bali ya. Skip itu karena kalau tunggu ada fakta-faktanya dulu. Kalau Sil iya, ya kan nanti kita terpancing nanti kalau kita udah terpancing mereka senang. Kita kan high class, kita kan level kita tinggi 28. Dikit lagi 30. Mereka itu nyari bukti, makanya kita lebih baik diem. Kasian banget. Saya lanjutkan ya. Abil sama Nat tidak pernah menikah. Nat lah yang menyuruh Abil mengaku menikah, maka mereka menggunakan foto-foto AI. Saya lanjutkan lagi. Tapi yang dibilang Sil tadi ya, yang dibilang gitu ya, harus berteman dulu ya.
Jadi dikelilingi Abil itu emak-emak agar tidak ada cewek yang mendekat, itu suruhannya Nat. Dan Nat lah yang menyuruh Abil untuk pura-pura menikah, mengumumkan menikah, mengumumkan hamil segala macem. Ya, jadi belum pernah mereka menikah, hanya foto-foto AI saja. Nanti semua rekaman suara Abil aku buka semua Abil ya. Gitu ya, itu nyata. Itu lebih sakit Siti. Kalau aku jadi istri itu lebih sakit daripada ucapanmu, karena kan ucapanmu cuma mengarah ke Jesco aja. Jesco kan dia kan bilang kalau kau kan bilang kalau Jesco itu suka hasil bukan dia ada koleksi kan. Jadi itu lebih sakit sih. Yang dia bilang Jesco itu lebih sakit sih sebenarnya. Sakit sih. Yang saya bilang ke kamu itu, lesbi mana laporannya? Merpati udah bilang kan, kalau saya udah bilang begitu, saya bilang Jesco adalah lesbi yang suka sil. Itu kenapa mau ulang-ulang terus di koma? Mau apa? Iya, sebenarnya kan udah selesai. Papicu juga udah naik waktu itu. Kenapa lagi dipermasalahkan gitu loh, herannya. Yang mempermasalahkan ini siapa gitu, kan udah selesai ya. Kenapa nggak lebih baik aja jalur WA, karena kan Titik sama Sini ini sama-sama punya profesi, sama-sama ya udah dewasa, udah apa, kenapa harus dibicarakan sih di komnas sampai melaporkan Titik? Kenapa sih nggak menghubungi Titik aja langsung? Kenapa harus ini harus dipicu lagi kegaduhan, keributan? Ya terus ngomong ke Sil, saya yang harus laporin kau fitnah saya, kau bilang saya gatel kesepian, ya bagus itu. Kau aja ada di rekamannya itu ada di akun boti, akun kunci si boti. Kakak udah skip itu Like. Akun kunci. Hanya akun itu udah nggak bisa dibuka tapi masih ada ya. Abil ya, kau pakai akun kunci katanya bersama saya di Bali, itu kau akun kunci itu pun milik kau. Iya, seharusnya kan nggak perlu harus ribet-ribet seperti ini kan. Nah, itu tadi siapa namanya Ruth itu ya. Ruth itu kan selalu mancing-mancing. Ruth itu selalu mancing-mancing loh di kamar Sudah dulu. Nomor itu loh. Bisa diperingatkan. Kalau mau lihat lewat belakang aja kakak boleh lewat belakang, jangan dinobarin kakak. Please kakak, nanti sia-sia semuanya loh. Udah. Intinya gini loh, kita menghadapi mereka itu lebih baik diam dulu. Kita lihat dulu. Lagi pula laporan mereka juga gak akan jalan kok. Jelas-jelas mereka duluan pemicunya. Mana polisi mana yang menerima orang yang duluan? Si Kacung ada di bawah tuh, pasti nyampein tuh si duluan nyenggol. Ini pakai logika aja lah. Yang duluan nyenggol siapa? Yang duluan mau melaporkan siapa? Yang duluan bikin keributan siapa? Yang duluan menyenggol siapa? Siapa duluan menyenggol? Yang mempermasalahkan duluan siapa? Yang mengancam mau melaporkan siapa? Itu polisi juga nggak bodoh, dia pasti cari tahu sebabnya apa. Aduh, Preti, masa kau percaya sih mau lapor? Selama ini dia mulutnya aja, mana ada laporannya, selama itu semua ada lapor. Dia pengacara kepengen sih. Nyanyi yuk kak Titi, nyanyi lagu kak. Ada lagu itu kak yang keren kak, ada kak. Lagu apa ya? Dia pengacara kepengen ancam-ancam mulut. Ntar perani dia pelapor, perani masa ada sih gituin. Ya, dengar ya. Pengacara atau preman bobo Pradi, Titi Mengke. Iya, lucu memang. Jelas, aku juga nggak habis pikir ya, betul lah. Entahlah. Bisa gitu ya kan? Bisa apa? Tuh Kak Titi lihat tuh, banyak yang sayang loh Kak Titi. Tuh. Iya.
Banyak yang sayang nggak tanpa nggak saya bayar ya. Iya, kakak nggak bayar ya. Iya tuh. Ya otomatis diksi pengacara preman ini dari Afriliela ya, yang pernah dia bilang pengacara saya April katanya. Ya, Ada poin kan? Gak ada poin. iyalah. Apa kabar itu? Apa kabar yang mau kancang-kancang mau bunuh? Mana tuh yang mau ini enggak, yang aku herannya gini loh. Kancang-kancang mau bunuh. Herannya gini loh. Mana akunnya? Akun fish. Gak aktif. Aktif itu gitu orangnya. Itu Jadi ikut-ikutan gitu loh. Kenapa sih jadi ikut-ikutan? Aku herannya gini loh. Seorang sil itu kan advokat, pengacara, lawyer. Kenapa urusan kayak gini tuh harus turun tangan ikut campur gitu? Apa sih pentingnya buat dia? Dia kan lawyer, punya nama katanya. Bang Alek, iya, maaf lahir batin Bang Alek. Nah itulah maksudku. Lagi pula ngapain masalahnya tahu masalah? Kalau dibawa ke ranah tawa lu. Itu suara Preti, saya putarkan suara Abil ya, mirip persis. Sabar. Saya punya HP 3 dan semua tiga isinya sama. Jadi kalau HP rusak satu, rekaman masih ada di HP yang 2 dan sudah saya masukkan ke email semuanya. Jadi aman. Ya, nanti aku dengarkan dulu. Ini ada soalnya biar kalian dengarkan baik-baik. Suaranya mirip persis dari cara bicara, pernyataan-pernyataannya tentang hukum. Ya, semuanya ada. Jangan inilah sama pengacara ya, jangan jahat-jahat. Karena kita juga nggak jahat, tapi dengan lawan kita, warna kancutnya pun kita harus tahu kan. Walau terakhir Abil, kau japri saya baik-baik. Minta maaf, tapi ternyata saya menemukan rekaman ini loh, akun kunci katanya ke Bali. Bertemu pun saya tidak pernah sama dirimu ya. Warna cangcut apa sih, cangtuters. Ini video aku puluhan ribu, untung nih HP nggak meledak aja nih. Bentar ya. Janganlah karena di sosial media apalah yang dianggar-anggar tadi sama kita di mata Tuhan semua di sini sama di mata Tuhan sama, nggak ada yang lebih A lebih B lebih C, nggak ada, sama semua kita di mata Tuhan di sini. Jadi jangan anggap orang sampah, anggap orang bencong, anggap orang bodoh. Tuh satu suaranya ya, saya putarkan lagi suara Preti ya. Pak lucu gitu aja, tunggu aja lah. Nanti kan ditanya nih. Gini nih, kalau aku kasih gambaran ya. Jadi dinampakkan ini buktinya. Ibu siapa? Ibu profesinya apa? Saya pengacara. Kan bikin malu ketika nanti pas di kantor polisi nunjukkan lagi berantem di komplek. Bingo. Ya polisi juga bakal ketawa. Itu statusnya apa pengacara, tapi kasusnya ribut di Komal. Kan enggak ini. Bingung gitu loh. Kita ketawain aja. Itu apalagi nanti kalau udah masuk sidang. Pas harus ngomong nih. Jurusan hukum kan kamu yang bener nanti kalau jadi pengacara ya. Jangan makanya. Jangan beritahu gara-gara itu, gara-gara virus, gara-gara orang itu. Apa ya? Nggak ngerti aku nggak tahu lah, tapi yang namanya apa kan udah pada pinter ya kan ngapain
Sil. Harusnya dia lebih pintar dong. Harusnya dia tahu ngapain dia mancing-mancing di komal orang. Dia tapping-tapping, ngapain dia mancing. Sekarang orang-orang Berarti orang-orang semua sudah cerdas lah. Dia tahu lah menilai mana pengacara yang berbobot, mana pengacara yang berbibit, mana pengacara yang berkualitas, mana pengacara yang tidak berkualitas. Waktu Sisil ribut sama si Mabel, waktu ribut-ribut itu yang buat dia itu jadi kena masalah siapa? Ya itu pengikut-pengikut dia itu. Yang selalu ngadu, jadi nggak berhenti. Sil itu nggak stop gara-gara apa? Iya, gara-gara apa? Gara-gara pengikut dia tuh, anggota dia selalu ngadu sama dia, jadi nggak stop. Terakhir, ya gitu aja. Terakhir siapa yang dirugikan? Sil. Nama baik dia dirugikan. Sampai sekarang jadi identitas nama baik dia dirugikan di sosial media. Gara-gara siapa? Gitu juga nggak sadar. Aku Gara-gara selalu diadu domba, diadu-adukan. Berarti dengerin dulunya. Aku sependapat sama argumen Preti, narasi Preti ya. Karena apa? Seorang yang namanya lawyer, pengacara atau penghukum, walaupun dia ilmunya tinggi, kalau berdebat, berribut-ribut di komal itu nggak etis. Itu merendahkan harga diri dia sendiri sebagai lawyer. Nggak ada fungsinya, nggak ada fungsinya sama sekali. Masa kalah sama orang yang nggak berpendidikan tinggi, contoh seperti Preti, gitu kan? Karena aneh kalau dia berribut-ribut seperti itu. Loh, hukum dan salah. Makanya pinter kan, kelihatan dia pinter. Ya, gini loh, Kak. Kita kan nggak usah Ruth, itu Ruth ada di bawah itu Preti, Ruth, kamu itu jangan nggak usah kita masuk ke logika aja ini komal ini ketika ini ya ada sebuah profesinya dia pejabat atau profesinya pejabat atau profesinya pengacara, penegak hukum. Ini aku kasih tahu ya, ketika melaporkan orang ya, ini misalnya melaporkan orang ini silakan melaporkan orang ya, atau pejabat-pejabat lain lah, pemerintah atau apa, ditengok laporannya sama polisi. Ini laporan apa? Iya, saya ribut di komal, ini saya diapain di komal. Terus nanti yang dilaporkan ngomong juga, iya saya juga dihina di komal. Polisi kan ketawa, ibu kan penegak hukum, ibu kan pengacara, kok bisa ribut-ribut di komal, kan gitu. Iya. Terakhir. Terima ada saksi-saksi yang bersih itu menjatuhkan ya. Aduh malunya. Ya, jadi terakhir kayak gitu, makanya jangan lebih baik ya Sil ya. Ini lebih baik Sil. Buka komal Sil. Saya sabar ya, selama ini kalian bahas terus. Hah? Iya. Bilangin sama majikan kamu ya, Ruth. Bilangin sama majikan kamu ya. Kasus. Jangan kok ikut-ikut huru-hara. Jangan ribut-ribut. Yang dirugikan tahu. Yang dirugikan tahu sih. Matikan, blokir si Ruth. Mana dia? Gak usah biarin nanti Daripada sisi ribut huru-hara, mending kau bahas kasus Sil. Kan yang dirugikan kau kalau kau ikut huru-hara, ya kan? Kayak gini yang dirugikan kau ikut ribut-ribut. Kalau kau nggak sayang sama profesimu ya wajar, ya kan? Wajar. Sil, kalau kamu itu seorang lawyer ataupun seorang advokat ternama, ibaratnya nggak usah nimbrung-nimbrung masalah-masalah seperti ini. Cuma buang waktu buat diri kamu dan harga diri nama kamu yang hancur nantinya. Kamu setiap kasus selalu nimbrung. Ingat nggak kasus? Masa harus diingat? Masa harus diingat? Kamu nimbrung. Harusnya Emang Ruth itu nggak bisa mengingatkan ya? Ruth itu nggak bisa mengingatkan Pak. Kita nggak usah ribut-ribut Pak. Nanti profesi kakak rusak, nanti kakak dipandang jelek di sosial media, nggak usah Pak. Apa emang Ruth nggak bisa ngingetin gitu ya mau Ruth ya? Jadi aku kemarin sempat marah karena namaku dibawa-bawa. Aku dianggapnya lesbian, katanya dibilang lesbian. Nanti abis itu rekamannya aku puterin, si Titi ngatain aku lesbian. Masa aku harus diam aja sih? Bencong aja nggak mau dikatain bencong. Tuh kemudian kaki buntung aja nggak mau dikatain kaki buntung. Orang buta nggak mau dikatain buta, kan begitu. udah tahu netizen itu
lebih bisa menilai mana yang buruk dan mana yang baik. Mereka juga pintar menilai karena mereka juga guru, paham? Iya, kalau misalnya orang buruk nilai orang buruk gampang kali, tapi kalau orang buruk nilai orang baik itu susah, paham ya? Lebih baik belajar lagi deh Sil, cara menanggapi kasus. Hal-hal kayak gini kamu turun tangan ikut campur ngebelain sebelah. Itu pentingnya apa buat diri kamu? Nama baik kamu yang jatuh, hancur nantinya. Apa? Kok seorang pengacara kok kayak nggak punya harga diri, kok klien-kliennya cuma di dunia TikTok ribut-ributnya. Kecuali kalau kasusnya dunia nyata, oke, gue salut. Ini dunia per TikTokan, dunia halu. Dibayar enggak, ya kan? Kalau pengacara itu kan rata-rata dibayar ya. Ini ikut-ikut kayak gini udah makan waktu berjam-jam, terus ngotorin mulutnya, ngata-ngatain orang juga, terus ngebahas orang juga yang nggak penting, ya kan? Kan pengacara itu dibayar ya biasanya kan dibayar, ya kan? Ini udah nggak dibayar, ngotor-ngotorin mulutnya. Ih. Apalagi Sil, aku kasih tahu sama kamu ya Sil, tidak semua seorang advokat pengacara itu ibaratnya ngurusin hal kayak gini. Coba deh kamu berpikir logika, seorang advokat ternama seperti kamu tuh harusnya berpikir, oh iya ini bukan urusan saya, bukan pribadi masalah saya, cuma buang waktu. Apalagi kamu berurusan sama orang-orang yang kayak Preti aja yang kayak gini, yang pola hukumnya masih kurang, tapi otaknya jenius, gua Itu akui. pakai akun screen. Gila, jangan ini tuh Preti ingat. Aku memang dari dulu aku kenal sama Sil, ya kan. Cuman yang aku nggak habis pikirnya, tiba-tiba dia muncul kan, tahu aku masalahnya udah selesai sama Pak Picu, ya kan. Tiba-tiba dia muncul gabung sama Jeko, terus dia bilang akan melaporkan Titi karena dia mau bilang Sil itu lesbi, sedangkan Titi nggak pernah bilangkan si lesbi. Terus ribut lah dari situ, datanglah terus ini orang ngerikot lah datang ke sini tuh ngomong karena Titi ini apa namanya wanita kesepian lah. Jadi kan wajar nggak sih, aku juga sebagai kawannya itu dulu ya, aku juga ingatin gitu loh. Ingatin ngapain ikutin Cirut yang masih bocah, yang masih maunya senang-senang bikin huru hara. Tengok tuh kampungan. Namanya malah dia, katanya dia fans, katanya dia artis, disebut namanya bukan Ruth. Itulah seperti kanak-kanakmu yang terlalu bodoh ya Ruth ya. Iya? Oke, begitu lebih mudah daripada namanya Tisil. Kamu itu majikan. Itu lebih permalukan karena apa? Tahu tapi kayak gitu. Malu banget. Tisil ketemu sama kunci di Bali. Makanya Sil, kamu itu majikan. Sil, kamu itu majikan. Ada Sil, saya kasih tahu ya sama kamu Sil. Kita nggak ketemu lagi. Bukan dulu di situ, kamu itu majikan, kamu itu punya nama. Jangan mau yang namanya dicuci otak sama kacung-kacung di belakang kamu. Berulang-ulang ya, berulang-ulang si Titi bilang soal Bali, kunci boti Bali, kunci boti. Ya. Kunci itu benar, dia kan bisa cerita-cerita saya yang jelek, bilang saya tante kesepian, menggata, suka boti. Nah itu udah ya, pasti aja kita laporin ya. Jadi ngapain tiba-tiba ngomongkan Titi suka boti? Apa dia bilang Titi yang punya lesbi itu kan Jesko, dia menggata itu pasti. Gini aja deh, Ruth, lu bilang sama juragan lu, Ruth bilang sama majikan lu ya Ruth, lu bilang diam dulu Titi, Ruth bilang sama majikan lu, juragan lu, kalau mau berdebat, dia buka lab, kita berdebat berdua. Jangan lu ngancam-ngancam si Preti, gimana, gue berdebat sama lu, paham hukum kan? Malu nggak tuh? Enggak, aku kalau nggak jadi Sil malu sih dilawan sama orang pengacara malu gitu, harusnya malu sih. Apalagi pacaran kali bocah, orang pengacara nih, kredibilitasnya hancur nih. Itu yang pengacara cuma numpang pansos itu, setiap kasus seseorang selalu nampung, selalu nimbrung. Pantes seorang pengacara seperti itu. Gimana namanya pansos? Udah cocok nih pansos. Gitu ribut-ribut, alah, nggak habis pikir aku ngapain gitu. Wah,
kacung-kacung mudanya disuruh ke kamar. Udah Preti, kamu gak usah takut Preti kalau diajak masalah. Aku ngapain takut? Aku nggak pernah takut sama orang. Ngapain aku takut? Ngapain aku turun tangan kalau Preti diapain? Ngapain aku takut? Kalau orang yang gentle akan ngakuin salah ya salah, benar ya benar, ya kan? Kalau aku tengok asal mulanya Titi Mengke itu memang nggak pernah ngomongkan si lesbi. Yang dia bilang Jesko ngomongkan Jesko suka sama Sil, berarti Jesko yang lesbi, bukan Sil yang lesbi. Iya, gara-garanya tuh yang dia. Gara si Sil ngapain aku ngapain sih mau melaporkan Titi Mengke? Ya polisi ketawa lah nengokkan. Ih, bingung pakai acara bilang katanya itu mau punya pejabat, mau apa pembela pejabat pun yang ada saya tantangin. Lah lu cuma pengacara, lu berlawan nama pejabat. Mana laporanmu Sil? Mana laporanmu? Ngapain gitu loh, ngapain ngikutin virus. Oke, saya putar rekaman ketika saya dikatain lesbian ya. Sabar. Banyak kali rekamannya. Pada terobsesi sama gue dan Kasil dan Kak Ruth. Maaf Dora Momon, bukan kamu. Awak yang salah juga. Awak lagi. Aku mau pakai efek ketawa ya sekarang. Udah ya. Das, nggak boleh lagi Leo lagi. Udah dong, jangan pakai ketawa. Saya lagi mau puterin rekaman. Oh iya, oke Kak, siap. Lanjut. Dari kau comel asal disebut kasih wih kesini semua tuh, sini semua orangnya. Berapa ya? Udah Kak Titi. Udah Kak Titi udah Kak. Ya, kita fokus kita mengarahnya ke itu aja. Ya, ke fokus Widya aja. Ya, kita ke Widya aja dulu. Gak usah ke yang lain melebar. Oh, siapa sih? Hah? Oh, siapanya? Dibayar berapa loh? Camel. Ini mie yang paling suka. Memang banyak langsung deh. Di luar. Siapa kotor saya? Orang gila. Kau saya nggak senggol, kau senggol saya. Orang gila kau, comel. Pak Mer. Orang saya nggak senggol KTT-nya jadi ini. Kalau nggak disenggol nggak usah deh ya. Nggak nyambung. Udah kak fokus ke Widya aja kakak. Saya fokus ke Jesko juga lah. Ya tapi kalau ke Jesko aja nggak usah ngerembet yang lain dulu kak. Emang dia lesbian kok. Dia suka itu. Itu ada bukti, kamu sebut namanya. Sebut namanya. Jesko suka dia. Lah, terus kenapa? Apa? Kan dia yang suka, bukan ini. Junjunganmu. Terus itu saya dapat informasi. Harusnya kok tanya tuh yang informasi tadi. Iya, kok tak? Siapa yang kasih tau saya tuh A1. Ini udah top up. Widya. Dengar kan? Saya putarkan terus Abil ya, Bil. Ntar ya, balas WA dulu. Oh ya, sebentar.
Jesko. Mau fokus ke Jesko katanya. Iya, Saya mau udah fokus ke Jesko juga. terobsesi. Obsesinya tinggi, nggak tahu kenapa. Bisa dia kan pakai kantong plastik, operasi plastik. Itu jadi kayak aku. Kita punya duit, mana sih? Ya, kita puterin lagi ya. Siap-siap. Oh nggak sama Sisil tuh Peti. Cocok lah berdua tuh. Cocok lah berdua. Kakek, sekarang gini ya, kalau memang si Ruth itu belajar hukum ya, harusnya dia tahu pada Desko, saya bilang. Dia tahu pada yang namanya. Dia tahu pada dia rekam itu kayak mana. Kan Desko ya. Desko satunya aku ya di grup ya katanya. Sisil itu manfaatkan aku aja. Kenapa kok nggak Sisil lagi? Dia manfaatkan atur-atur. Bukan itu jadi atur-atur. Nah terus dia minta berteman sama Sil. Capek atur-atur. Itu malumu. Saya ketahimu. Sadar nggak sih Sil? Hai terus kunci. Akun kunci yang di bawah ya. Kakak skip itu. Skip itu Ti. Ya, kan kalau tunggu ada fakta-faktanya dulu kalau Sil ini ya kan nanti kita kan terpancing-pancing Ti nanti kalau kita udah terpancing mereka senang. Kita kan level kita tinggi 28. Dikit lagi dulu. Mereka itu nyari bukti, makanya kita lebih baik diem. Kasian banget ya, pakai omongan. Tapi yang dibilang Sil tadi ya, yang dibilang omongan gitu ya, harus berteman dulu ya, merendahkan diri. Padahal kemarin sudah jelek-jelekin Sil, katanya Sil suka atur-atur saya di roomnya, suka manfaatkan saya, nggak mau kan saya, gitu ya, itu nyata. Ya itu lebih sakit sih, kalau aku jadi Sil itu lebih sakit daripada ucapanmu, karena kan ucapanmu cuma mengarah ke Jesko aja. Jesko kan dia kan bilang kalau Jesko itu suka hasil bukan bilang ada sureti kan. Nah, itu lebih sakit sih. Yang dilakukan Jesko itu lebih sakit sih sebenarnya. Yang saya bilang ke kamu itu, gimana laporannya? Merpati udah bilang kan, kalau saya sudah bilang begitu, saya bilang Jesko adalah lesbi yang suka Sil. Itu kenapa mau ulang-ulang terus di koma? Mau apa? Iya sebenarnya kan udah selesai, Pak Pincu juga udah naik waktu itu. Kenapa lagi dipermasalahkan gitu loh, herannya. Yang mempermasalahkan ini siapa gitu? Kan udah selesai. Ya, kenapa nggak lebih baik aja jalur WA, karena kan Titik sama Sini ini kan sama-sama punya profesi, sama-sama ya udah dewasa, udah kenapa harus dibicarakan Sil di Kompas sampai melaporkan Titik, kenapa Sil nggak menghubungi Titik aja langsung? Oh ada kan? Kenapa harus ini harus ditipu lagi kegaduhan, keributan? Ya terus ngomong ke Sil, saya yang harus laporin kau fitnah saya, kau bilang saya gatel kesepian, ya bagus itu. Kau aja ada di rekamannya itu ada di. Akun boti, akun kunci si boti. Kakak udah skip itu Naik. Udah cukup, bapak baru pulang. Jadi denger keributan gak enak. Lanjut teman-teman. Kena kok. Anda kan sukanya berfitnah juga ternyata ya. Kakak skip itu, kata si Kak Gwen. Alah, kok bisa ya? Kelepasan kamu lah Titi Mengke atau Titi Rai. Kakak skip itu.
kali tadi itu disebutkan ya kan. Terus orang itu udah skip itu. Mereka lagi nyari-nyari gitu. Kacau kalian bos, kacau. Karena aku ada alasan ketawa iklan sekarang. Kakak skip itu katanya. Aduh, si paling skip. Ajab, ajab, ajab. Makanya jangan suka nyebar-nyebar fitnah juga. Kakak skip itu. Senang kan aku denger ini bos. Senang aku senang. Aduh, kakak skip itu. Oke lah, masuk ke tanggapan kawan-kawan yang lain. Dibongkar juga kita kan. Makasih ya adik-adikku yang sudah merekam, berikan kepada saya, makasih banyak. Jadi punya rekamannya Kasil. Itu dari rekaman. Itu dari Iya. rekaman. Alhamdulillah Kasil sekarang udah punya rekaman. Sini, makasih sini. Kan saya gongkan ya. Semua saya gongkan, tunggu aja. Suka nyebar fitnah ya kan. Yang kemarin itu pun yang rekaman yang dia bilang, ya inilah ya kesaksian dariku ya, karena ini kan aku yang menyampaikan memang ke Kak Sil. Jadi aku yang mengetahui informasi itu pertama kali. Informasinya itu berupa di komalnya Kak Merpati pada saat itu lagi nyeritain memang tentang Kak Jisko. Terus dia buat contoh memang pada saat itu nama akunnya masih Titi Mengke. Peristiwanya seperti ini. Di dalam komal Titi Mengke ini mengatakan Jisko suka sama Kak Sil lesbian gitu. Jadi aku bilang, aku typing, ketika aku mendengar itu aku typing. Aku bilang kayak gini, kalau punya masalah sama Jesko, gak usah bawa-bawa Kak Sil. Itu bisa kubuktikan karena aku screenshot apa yang ku ketik. Gitu. Maksudku gini, kalau memang benar lah, memang lesbian apalah segala macam itu. Buat contoh yang lain, gitu loh. Kenapa? Karena ini terkait dengan cinta dengan perempuan ya, seperti kita tahu lesbian itu apa. Ya buat aja, kenapa nggak dibuatnya contoh ke dirinya sendiri? Itulah di dalam benakku, dalam pikiranku. Makanya aku ketik, kalau punya masalah sama Jisko, nggak usah bawa-bawa Kak Sil. Masuk Kak Comel, dia juga typing, nggak usah bawa-bawa nama Kak Sil. Wah, langsung memuncak, meninggi. Siapa nih comel, dibayar berapa kau? Itulah, ada videonya itu tadi kan diperdengarkan. Nah, itu tadi lah panjang-panjangnya sampai inilah. Panjang lah itu deh intinya. Dan aku bilang, setelah aku dengar itu, taunya aku mau mengenakan Jesko-nya itu kemarin, mau mengenakan Jesko. Tapi begitu banyaknya contoh kalau memang mau mengenakan Jesko ini pada saat itu, kenapa harus pakai nama Kak Sil? Itu yang ku kesalkan dari mereka. Dari pada saat itu pun dibilang Kak Merpati, udah Kak Titi, semua bilang, udah Kak Titi, nggak usah lagi kalau memang Jesko aja lah, Widya aja lah, kan bener kan? Itu kan kita dengar kan? Iya nggak kakak semua, udah Kak Titi,
Udah diingatkannya dia. Oh, saya tidak mau katanya kan. Ya sudahlah, panjang lah. Gitu, udah diingatkan sama kayak si kunci ini tadi. skip aja. Udah diingatkan dia, skip aja. Ternyata kan memang ini berfitnah jatuhnya. Mau menggiring. Itulah, kita kan menilai itu ya harus objektif. Gini-gini kan ya jangan mau inilah dicuci otaknya lah. Nilai secara objektif. Jangan hanya mendengar satu pihak, dengar dua pihak. Gitu. Mungkin ada tambahan dari kakak-kakakku semua, dari Kak Jesko, Kak Kopi, Kak Bes. Masih nyari. Nyari apa Kak Jess? Itu rekaman yang dia bobo kasil. Ini kata Kak Widya, nama Jesko dan nama Widya nggak setenar nama Kak Sil loh Kak Arut, makanya mereka nyebut nama Kak Sil. Iya. Kan itu dengar, harusnya kamu tanya infonya dari siapa lah. Ternyata tadi aku baru ketahui dari Kak Jesko. Si Pasha atau nama akunnya berlogo api dengan foto profil kucing. Dia punya pernah rekam Kak Jesko pas nangis. Ya ada terkait kemarin masalah sedikit dengan Kak Sil. Miskomunikasi pada saat itu. Itulah info yang dipunyanya. Ngeri coy. Jadi sekarang siapa yang menjadi provokator ini? Si Ruth atau siapa ini? Atau si Keling atau si Putih atau si Hitam ini sekarang? Hah? Leo. Harusnya si Ruth itu. Iya memang harusnya si Ruth itu. Jangan jadi kompor. Kacau cara pikirnya memang. Enak aja memblaming si Ruth, enak aja memblaming Jesko, enak aja memblaming, ya apalagi kena blaming Kak Sil, memblaming Kak Sil. Harusnya si itu, harusnya si ini, harusnya ya kenapa nggak tarik diri aja sendiri, ya kan? Itu seharusnya, karena saya pun tarik diri sendiri. Sebelum saya ngomong-ngomong kayak gini, saya tarik diri dulu. Apakah memang ini tepat untuk saya omongkan? Apakah tidak? Apakah ini bijaksana? Apakah keliru? Itu saya. Dan orang-orang yang udah kenal lah selama sekitar 6 bulan lah di Komal ini dan berinteraksi dan berkomunikasi dengan saya, paham kalau Ruth ini bukan gak mau main-main kalau udah ngomong. Saya nak jidat bilang lah, mengejek tentang sekolah, tentang pendidikan, memblaming. Ya kan orang-orang udah pintar semua. Ya kalau memang mereka listener atau penonton yang sana ya pasti akan terpengaruh dengan yang sana. Kalau memang listener atau pendengar yang dari sini, mereka akan mendengar dari sini. Tapi kusarankan ujilah perkataan-perkataan ini, ujilah baik dari perkataan yang di sana maupun perkataan di sini, ujilah. Dan serta merta dipercayai tidak,
tapi ambil kebijaksanaannya. Dari dulu aku bilang kayak gitu. Kan sama aku nggak bisa sembarang-sembarangan sebenarnya. Cuman ya namanya kita berteman. Siapa nggak pengen punya teman yang asik? Semua pengen punya teman yang asik, punya teman yang baik, punya teman yang setia, bisa ketawa-ketawa. Gitu. Apa kata si Bang Snap ini? Menghilanglah kau, Ruth. Nama kau disebut terlalu banyak daripada Tinting. Nanti kalau aku menghilang nggak seru loh. Nggak seru. Lama juga kau pegang mic ini ya, Ruth ya? Ih, selama kali loh. Tidak ada yang mau berbicara. Kak Titik, Bang Titik. Bang Titik Mengkek. Asik juga nama ini kan, Bang Titik Abang Titik Mengkek. ini loh. Dahulu dikenal dengan Bayo Angin. Dia mau ganti genre sekarang. Sekarang Bang Titik Mengkek. Dalam hidup ini kita harus bisa berganti genre ya, Bang Titik ya. Minggu depan aku buat nanti Titik Bangke buat. Minggu depan. Iya, aku mau buat itu namanya nanti Titik Bangke gue buat. Kenapa rupanya? Atau Ruth Bangke gue bilang. Ais, jangan aku lagi loh, nanti sama aku suruh. Tapi ini Ruth ini pula ya. Kalau titik itu kan ini kan yang tanda bulat itu kan. Iyalah tanda baca. Tanda baca itu kan. Ya, iya. Oh, berarti kalau titik koma, oh itu udah ada orang yang membatenkan itu titik koma, kopi titik koma. Oh, udah ada itu Bang, udah ada patennya itu Bang. Payah kita kalau yang itu. Patennya itu. Apalagi kalau ya adikku sayang. Ada titik-titik di ujung doa-doa. Itu udah pakai cipta. Atau aku buat Roy Martin aja namaku, gimana? Sekalian Roy Suryo berdicari abang. Kesal kali dia sama Rismon ya kan? Kesal sama Rismon dia. Bosan lah bawa politik bang di sini bang. Oh enggak, abang lucu kalau yang itu bagian itu lucu bang. Yang dulu bukan kawan orang itu kan kayak drama TikTok ini loh jadinya Ruth. Hampir mirip. Iya. Pertama kan berkawan-kawan orang itu, wah kemana-mana pers conference, apa segala macam, ya kan keras-kerasan. Sekarang seberang-seberangan, iya. Lucu. Jadi siapa yang nyari selamat ini sekarang? Risma. Yang nyari selamat siapa? Rismon kan udah dapat karangan bunga, udah main tempat tempat Gibran. Iya dong. Iya. Ya kan Roy Suryo ketinggalan. Nggak diajak. Nggak diajak. Ya kan. Ya, makanya apa bilang kayak drama TikTok. Ini spender nih ke situ lah ya kan. Asik. Asik. Ini paling spender. Ya kan. Udah be, aku nggak mau lama-lama cakap sama Bang Titik ini. Nanti tahap apa yang kami cakapkan. Ya kan ke situ lah larinya kan payah katanya kan. Gak dapat apa-apa aku kok cuman maki-maki aja ke spender lah aku katanya kan. Spender lah dia. Rismon tadi. Mirip pula mukanya kayak Pasha Rismon itu. Abang udah pernah nengok muka Pasha? Udah waktu dia di pinggir jalan lagi makan konro. Oh iya. Betul. Ya kan? Iya. Kan baik dia kemarin kan. Tapi kenapa Pasya denganmu? Ada apa Pasya? Masa mau minta maaf melalui WA? Etis lah.
Hello everybody. Hello, Bom Jero siapa Bom Jero? Bombi. Oh, Bombi. Bombi, jangan kau bilang Bom Jero. Ada orang yang punya nama Bom Jero. Nanti kau dilapor loh. Dialah itu akun YouTube-nya Bom Jero. Oh gitu. Oh sama. Pokoknya nih Bombi, kalau kau mau mencret aja sekarang nggak bisa dilaporkan kau. Gak bisa. Mau ketawa aja susah sekarang. Hah. Mau dilaporkan juga mau ketawa. Hati-hati lah pokoknya. Mau mencret kau, mencret aku ya kalau nggak laporkan kau nanti. Oh itu nanti tugas penyidik itu katanya. Tahu kau Bombi, ngeri. Ngeri lah pokoknya. Bahaya. Aneh kenapa dia kok jadi nyerang Kak Sil ya? Ini siapa lagi Sky Angel ini? Kak Roro loh. Oh, Kak Roro, Kak Roro. Halo, salam kenal Kak Roro. Sekarang di Komal udah ada premannya. Ngeri lah Bombi dah. Main tanduk-tanduk aja nih sekarang ini. Udah Bombi, belum nyanyi-nyanyi aja Bombi. Oh, Bang Bayo lupa. Oh, kok tahu kakak saya Bang Bayo, Kak Sky Angel? Kak Sky Angel ini modusnya aja biar kakak cakapin. Gimbe. Kan betul kan apa nanti kayak cakap. Pukul ya, Rut. Ketumbuk kok ya bang. Pokoknya hari ini tidurku nyenyak lah. Siap aku makan sate nih tidur lah aku ah. Ih, sate Medan enak tuh. Ya, enak loh bang. Ya kan kalau kita stres kali, apa Rut? Sakit kepala nanti mau tidur. Diputus lah nanti urat saraf kita bang. Ketawa aja ada yang panas nyuruh LP. Iya ngeri kan, pokoknya sekarang. Jadi dia aja yang bisa nyari ketawa, aku nggak bisa nyari ketawa gitu. Iya. Jadi yang ketawa-ketawa itu ikutkan aja, LP-kan aja lah semua. Ada kopi. Apa kabar, Dek? Baik Kak Titik. Terus, Panggil saya Abang ya. oh abang. Modus ini. Bang Cici ini banyak modusnya ini. Turunkan aja. Iya blokir aja nih. Nggak, nanti spy dia mata-mata. Iya mata-mata dia ini memang. Passion Baker. Siapa Passion